Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rohima, NPM 2220024, mahasiswa semester 3 Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Metro. Oh ya teman-teman, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh Bapak Bahtiar Afwan MPD selaku dosen mata kuliah kurikulum dan buku teks. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perubahan kurikulum yang ada di Indonesia pada awal kemerdekaan hingga saat ini. Selanjutnya, apa sih faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum yang ada di Indonesia? Yang terakhir adalah karakteristik. Di sini apa sih perbedaan dari masing-masing karakteristik? Tentunya setiap kurikulum memiliki karakteristik yang berbeda, satu sama dengan yang lainnya. So, buat teman-teman yang mau tahu, simak videonya ya. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang perubahan kurikulum di Indonesia pada masa awal kemerdekaan hingga saat ini dan bagaimana karakteristik dari setiap masing-masing kurikulum tersebut. Yang paling pertama adalah kurikulum 1947 atau yang disebut dengan Redjana Pelajara. Kurikulum pertama lahir pada masa kemerdekaan ini memakai istilah bahasa Belanda, Leerplan, artinya rencana pembelajaran. Istilah ini lebih populer dibanding istilah kurikulum atau dalam bahasa Inggrisnya. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis atau orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional, sedangkan asas kependidikan ditetapkan Pancasila. Kurikulum ini disebut Rencana Pelajaran 1947 dan baru dilaksanakan pada 1950. Yang kedua, kurikulum 1952 atau yang disebut dengan Redjana Pelajaran Terurai 1952. Setelah Rencana Pelajaran 1947, pada tahun 1952 kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah ciri dari kurikulum 1952 bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajaran menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Yang ketiga, kurikulum 1964, Rencana Pendidikan 1964. Usia tahun 1952 menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk membekalan pada jenjang SD hingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, kepribadian, dan jasmani. Yang keempat adalah kurikulum 1968. Kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis, mengganti rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Yang kelima adalah kurikulum 1975. Kurikulum 1975 ini menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Latar belakang lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO, Management by Objective, yang terkenal saat itu. Yang keenam adalah kurikulum 1984 atau kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach meski mengutamakan pendekatan proses.
Tapi, faktor tujuan tetap penting, kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditetapkan sebagai subjek belajar. Yang ketujuh, kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Selanjutnya yang ke-8 adalah kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai pengganti kurikulum 1994, kurikulum 2004 yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK memiliki suatu program pendidikan berbasis kompetensi yang harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu memelihara kompetensi yang sesuai, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan, mencapai kompetensi, dan mengembang pembelajaran. Kesembilan, kurikulum 2006 atau KTSP, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pelaksanaan KBK masih dalam uji terbatas. Namun, pada awal tahun 2006, uji terbatas tersebut dihentikan. Dan selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006 yang mengatur pelaksanaan Permen Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi kurikulum dan Permen Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kelulusan lahirlah kurikulum 2006 yang pada dasarnya sama dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyesuaian, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan. Pada kurikulum 2006 ini, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaian sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Yang ke-10 atau yang terakhir adalah kurikulum 2013. Pemerintah melakukan pemetaan kurikulum berbasis kompetensi yang pernah diuji cobakan pada tahun 2004. Kompetensi yang dijadikan acuan atau pedoman bagi pelaksanaan pendidikan untuk mengembangkan sebagai ranah pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam seluruh jenjang dan sesuai jalur pendidikan, khususnya pada jalur pendidikan sekolah. Kurikulum 2013 berbasis kompetensi memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum. Di sini, Bay 1966 dalam Hamalika menyebutkan 3 hal yang mempengaruhi perubahan kurikulum. Yang pertama adalah the essential curriculum, meliputi keterampilan dan pengetahuan yang minimum yang pencapaiannya harus diukur dengan teknik quality control. 2. The functional curriculum, meliputi pengetahuan dan keterampilan yang dituntut untuk meliputi setiap anak selaras dengan perkembangan anak, jenjang sekolah, serta kebutuhan masyarakat yang bersangkutan. Dan untuk ini diperlukan evaluasi yang kontinu. Selanjutnya yang ketiga adalah vocational curriculum, meliputi keterampilan dan pengetahuan yang khas yang harus dimiliki sejumlah anak sehubungan dengan kebutuhan tenaga kerja pada masyarakat tertentu. Kualitasnya diukur atas dasar 2 aspek, yaitu prediksi dan tingkat pencapaiannya. Sedangkan dalam pelaksanaannya perlu diperhitungkan A. Apa yang diajarkan, B. Bagaimana mengajarkannya, C. Siapa pelajarannya dan bagaimana mereka belajar, D. Keserasian bahan dengan kebutuhan real dari siswa dan masyarakat, E. Efisiensi, efektivitas, dan produktivitas
proses pendidikan termasuk perancangan, organisasi, serta pengelolaannya, dan F. Perubahan-perubahan melalui berbagai inovasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlangsung terus.